Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan juga bahagia ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pengetahuan bahan tekstil. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa saja yang kita pelajari selama satu semester, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai jenis serat tekstil. Pada materi jenis serat tekstil ini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian serat tekstil, yang kedua mampu menguraikan jenis serat tekstil, dan yang ketiga mampu mengelompokkan serat tekstil dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan juga disiplin. Tapi sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu pengetahuan bahan tekstil, kemudian kenapa ya kita perlu belajar tekstil? Jadi, bagi seorang fashion designer ataupun ahli busana, tidak hanya perlu untuk pandai mendesain ataupun membuat busananya, tapi juga harus paham betul mengenai tekstil agar busana yang dibuat dapat sesuai dengan fungsi, kegunaan, dan juga kesempatan. Misalkan, jika seorang fashion designer ingin menciptakan busana untuk kesempatan olahraga yang seharusnya menggunakan bahan kaos ataupun jersey, tapi malah menggunakan jenis kain satin yang biasanya untuk busana pesta. Tentunya hal itu kurang sesuai dengan fungsi, kegunaan, dan juga kesempatannya. Untuk itu, seorang fashion designer harus bisa atau harus paham mengenai tekstil. Jadi, pengetahuan bahan tekstil adalah ilmu yang mempelajari mengenai dunia pertekstilan. Dan tekstil sendiri merupakan suatu lembaran yang relatif tipis yang dibuat dari serat atau bukan serat dengan metode tertentu. Tekstil juga disebut sebagai bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana atau produk lainnya. Sementara itu, tekstil terus berkembang. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk di dunia, semakin bertambah pula kebutuhan tekstil di dunia. Yang kedua adalah busana sesuai kesempatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi, etika, dan estetika berbusana, sehingga setiap individu membutuhkan setidaknya pakaian pesta, pakaian kerja, pakaian tidur, pakaian olahraga, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan fungsi, kegunaan, dan juga kesempatan. Yang ketiga adalah tren mode. Kecenderungan masyarakat untuk mengikuti tren mode menyebabkan setiap masyarakat selalu berusaha untuk menambah koleksi pakaiannya meskipun masih memiliki pakaian yang layak dipakai. Hal ini juga yang menyebabkan kebutuhan terhadap tekstil terus meningkat setiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah pakaian 4 musim. Adanya 4 musim di beberapa negara bagian juga mempengaruhi perkembangan tekstil di dunia. Karena setiap musimnya juga mempengaruhi mode dan jenis pakaian yang harus disesuaikan dengan setiap musimnya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan tekstil di luar busana. Jadi, kebutuhan tekstil tidak hanya dibutuhkan di dalam lingkup busana saja, tapi juga untuk keperluan industri, rumah tangga, militer, ataupun sebagai bahan penunjang lainnya. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu teknologi. Perkembangan ilmu teknologi, khususnya dalam bidang tekstil, menghadirkan berbagai produk serat yang menjadikan tekstil semakin berkembang di dunia. Lalu, kira-kira apa saja ya jenis-jenis serat tekstil? Jadi, serat tekstil berdasarkan pengelompokan asal seratnya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah serat alam dan yang kedua adalah serat buatan. Jika serat alam dapat kita peroleh dari 3 hal, dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan barang galian. Jika tumbuh-tumbuhan dapat kita jumpai pada serat biji, misalkan kapas dan kapuk. Kemudian, jika yang berasal dari batang dapat kita jumpai pada batang rami, jute, atau mungkin jika Nanda semua pernah melihat
rotan itu juga dapat dipergunakan sebagai anyaman untuk membuat tas. Kemudian, jika dari daun dapat kita jumpai, misalkan dari sisal atau mungkin daun nanas yang diolah menjadi serat untuk busana. Lanjut ke serat alam yang berasal dari binatang. Yang pertama adalah serat wol. Serat wol ini dapat kita peroleh dari bulu domba. Kemudian serat sutra, di mana kita dapat memperolehnya dari ulat sutra. Perlu Anda ketahui juga bahwa serat berdasarkan panjangnya dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah serat filamen. Serat filamen ini merupakan serat yang panjangnya tidak terbatas atau serat dengan panjang kontinu. Contoh dari serat filamen ini adalah ulat sutra, karena serat ulat sutra memiliki panjang yang kontinu. Kemudian, serat staple. Serat staple ini merupakan kebalikan dari filamen, di mana serat staple ini adalah serat yang memiliki panjang terbatas, misalnya 1 inci atau 2 inci. Nah, untuk serat staple ini dapat kita jumpai pada serat wol atau serat yang berasal dari bulu domba. Lanjut ke serat alam yang lainnya adalah dari barang galian. Nah, serat alam yang berasal dari galian ini maksudnya adalah serat yang kita peroleh dari hasil galian bumi. Nah, contoh dari serat ini adalah serat asbes. Selanjutnya kita akan membahas mengenai serat buatan. Jadi, serat buatan atau serat sintetis adalah serat buatan yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan teknik fisika atau kimia sehingga menghasilkan serat yang memiliki sifat. Contoh dari serat buatan ini diantaranya adalah jenis rayon, baik itu rayon viskosa, rayon kupronium, rayon asetat, rayon triasetat, dan polinosik. Kemudian jenis-jenis polimer dan juga jenis serat-serat yang lainnya. Dan berikut ini adalah contoh dari setiap seratnya, di mana untuk setiap bagian serat-seratnya akan kita pelajari minggu depan. Jadi, pastikan Anda semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran minggu depan ya. Demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik. Dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, di mana kita akan belajar mengenai serat tumbuh-tumbuhan. Jadi, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.